Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Silviani, seorang remaja berusia 18 tahun, berasal dari DKI Jakarta, dan saat ini belajar di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berpidato dengan mengangkat topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua, yaitu penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa. Namun, dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda, terdapat sejumlah fenomena yang perlu kita soroti dan perbaiki bersama. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi dan pengaruh dari media sosial. Anak muda seringkali lebih memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam interaksi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Fenomena ini bisa kita lihat dari maraknya penggunaan kata-kata asing dalam percakapan sehari-hari, seperti media sosial hingga produk-produk kreatif anak muda. Saat ini, kita melihat bahwa bahasa Indonesia seringkali terpinggirkan dalam komunikasi sehari-hari anak muda. Dalam percakapan di media sosial, contohnya penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul lebih dominan. Ini terjadi karena anak muda menganggap penggunaan bahasa tersebut lebih keren, modern, dan global. Mereka seringkali merasa lebih dihargai ketika menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang dianggap sebagai bahasa internasional. Fenomena ini tentu saja perlu kita cermati dengan seksama karena dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Sayangnya, fenomena ini dapat menimbulkan masalah serius. Penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul yang berlebihan dapat mengancam identitas budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan rendahnya penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak negatif dari penggunaan bahasa nonformal ini bisa meluas ke berbagai sektor dalam dunia politik. Ketika generasi penerus tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mereka mungkin akan kesulitan untuk terlibat dalam proses demokrasi yang memerlukan komunikasi yang jelas dan formal. Di bidang ekonomi, kurangnya penguasaan bahasa Indonesia secara memadai dapat menghambat kesempatan kerja karena banyak profesi yang memerlukan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Lalu, dalam pendidikan, penggunaan bahasa gaul atau bahasa asing yang berlebihan dapat mengurangi pemahaman dan apresiasi terhadap literatur dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Di sektor kebudayaan, pengaruh bahasa asing yang dominan dapat mengikis nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Namun, kita dapat mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi masalah ini.
pemerintah dapat menggalakkan kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui pendidikan formal dan media sosial. Misalnya, pemerintah dapat membuat kurikulum yang lebih menekankan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengadakan lomba-lomba kebahasaan yang menarik bagi anak muda. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Selain itu, media massa dan industri kreatif perlu diberikan dorongan untuk lebih banyak menggunakan dan mempopulerkan bahasa Indonesia dalam karya-karya mereka. Saya sebagai duta bahasa Indonesia, saya bertekad untuk meluncurkan program-program kreatif yang mengedukasi anak muda tentang pentingnya bahasa Indonesia. Saya akan mengorganisir lokakarya yang mengajak anak muda untuk mengenal dan mencintai bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga akan menyelenggarakan kompetensi sastra seperti lomba menulis puisi, cerpen, dan esai dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dan kebanggaan terhadap bahasa kita. Saya juga akan berkolaborasi dengan para influencer dan konten kreator untuk menyebarkan pesan positif tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Selain itu, saya juga berencana untuk mengadakan kampanye-kampanye melalui media sosial dengan tema Bangga Berbahasa Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya akan bekerja sama dengan para influencer dan konten kreator untuk membuat konten-konten kreatif yang menarik dan edukatif sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak muda. Mari kita bersatu dalam menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia sebagai jembatan menuju masa depan yang penuh makna. Dengan langkah-langkah nyata, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi identitas kuat bagi bangsa kita dan terus berkembang seiring zaman. Bahasa Indonesia adalah identitas kita, kekuatan kita, dan jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga, lestarikan, dan kembangkan bahasa kita bersama-sama. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang akan tetap bangga dan bersemangat menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, inspirasi anak muda, kekuatan bangsa, peradaban masa depan.